Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Mary Diana Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Temanggung. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Pengajaran sama dengan pendidikan. Guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal, melalui ceramah, diskusi, ataupun tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka mampu mengerjakan soal sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera dalam kurikulum serta nilai mampu melampaui KKM. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Pemberian sanksi hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Anak-anak adalah makhluk, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat itu. Agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya itu, dalam menuntut, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai seorang petani. Anak-anak yang tumbuh sebagai benih, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita tidak dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat, jamur, atau yang mengganggu hidup tanaman padi. Tetapi kita dapat mengganti kodratnya padi. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung misalnya. Sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tapi, anak sudah membawa kekuatan dan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda. Setiap anak memiliki potensi, bakat, dan keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan masa yang dialami oleh siswa. Pada saat ini, pendidikan berlangsung di era keterampilan abad ke-21. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip perubahan atau disebut dengan 3 asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Artinya, belajar harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Sedangkan untuk konsentris adalah kita menghargai adanya keberagaman dalam pembelajaran. Jelas sekali di sini terlihat bahwa pendidikan adalah memerdekakan. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran dan dasar-dasar yang pasti. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti ada setiap manusia, sehingga kita dapat mudah membedakan yang satu dengan yang lainnya.
Hal yang perlu saya terapkan di kelas agar mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya harus mengubah mindset yang awalnya berpikir anak itu hanya selembar kertas kosong, tidak tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan bahwa setiap anak lahir dengan potensi masing-masing. Sehingga saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak didik saya. Dan bisa benar-benar menggali potensi yang ada semaksimal mungkin. Kedua, saya akan mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak, yaitu dengan bermain. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan kesempatan, fasilitas, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya akan menempatkan diri saya sebagai fasilitator, menuntun anak agar mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah kemampuan mereka dalam abad 21 ini. Yang berikutnya, bahwa setiap anak lahir dengan kompetensinya masing-masing. Namun, juga perlu diperhatikan adanya budi pekerti yang baik. Sebagai guru harus bisa menjadi teladan yang baik, harus melakukan apa yang baik, agar harapannya anak-anak mampu meneladani melalui perilaku kita. Selain itu, berupaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik bisa jadi tantangan bagi kami. Yang terakhir, saya berharap dengan semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarsa, serta Tut Wuri Handayani, kita bisa memberikan dorongan, semangat, moral untuk anak-anak kita. Terima kasih.